Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkembangan media. Tidak terasa kita sudah di pertemuan ke-14. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media dan masyarakat. Oke, kalau sebelumnya kita bahas tentang sejarah media, terus karakter media. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana sih peran media di dalam masyarakat. Apa fungsi media dalam masyarakat? Buat teman-teman, menurut teman-teman apa? Apakah untuk menghibur, mendidik, ya, memberikan informasi? Nah, ini tidak bisa kita lepaskan dari fungsi komunikasi massa, ya. Tadi udah saya jelasin, ada to inform, to educate, to pursue, ya, to entertain. Ini berbagai definisi mengenai peran media. Ya. Kalau dari Kuli, bentuk media awal tuh adalah surat kabar, majalah, buku. Nah, dan tujuan organisasi media pertama dalam rangka membuka isolasi masyarakat untuk perubahan penting dalam masyarakat. Jadi sebenarnya salah satu tujuan media adalah perubahan, ya, adanya perubahan di dalam masyarakat. Kalau Gardner dalam Rahmat, itu dia karena melihat dari fungsi komunikasi massa. Ya, kalau berdasarkan teknologi dan lembaga, jadi di situ ada peran media, yaitu yang tadi saya udah jelasin, to inform, to educate, to pursue, dan to entertain, untuk menghibur. Nah, ini juga kita agak balik lagi ke definisi komunikasi massa, bahwa peran media kalau dilihat dari komunikasi massa ada beberapa karakteristik. Pertama, bahwa media massa itu diperuntukkan untuk masyarakat yang heterogen, anonim, pesannya terbuka, terus pesannya juga serentak. Sebab itu pesan-pesan yang ada di media massa tujuannya adalah untuk masyarakat, ya, untuk kepentingan masyarakat. Makanya informasi-informasinya juga, ya, kalau nggak tentang ekonomi, kesehatan, pendidikan, yang kayak gitu-gitu, olahraga, yang memang umumnya masyarakat itu membutuhkan. Tapi juga ada peran konvergensi, ya, peran media konvergensi. Sekedar informasi bahwa koran Republika Desember ini tutup, udah nggak terbit lagi yang bentuk cetaknya, ya. Dan akhirnya Republika memutuskan untuk menjadi media yang fokus di digital. Nah, ini salah satu efek dari perubahan teknologi di dalam masyarakat. Nah, ini ada sebutan namanya media konvergensi. Istilah konvergensi diambil dari ilmu matematika atau ilmu pasti, Henry Jenkins. Dia bilang bahwa karena adanya perubahan teknologi, industri, budaya, sosial, ya, akhirnya berubah juga kehidupan kita, ya, perilaku atau kebiasaan-kebiasaan kita juga jadi berubah. Jenis-jenisnya macam-macam, ada yang di sisi ekonomi, sosial, teknologi, budaya, global, ya. Nah, ini akhirnya ada perubahan-perubahan. Contohnya tadi, seperti yang tadi saya udah jelasin, Republika, ya, karena perubahannya orang udah nggak baca koran, akhirnya mau nggak mau harus berubah di digital. Nah, tentu aja ini juga akan berpengaruh pada sisi ekonominya, sisi sosialnya, ya. Yang tadinya wartawan harus misalnya terpaku pada laptop, sekarang pakai handphone juga udah bisa, ya. Aplikasi jadi lebih banyak memberikan peran dalam pekerjaan kita. Kemudian kita juga harus lihat dulu apa sih alasan orang atau motivasi orang menggunakan media. Kalau Joseph Dominic mengatakan bahwa ada beberapa motif memilih media. Pertama, media digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Di zaman kemarin, di eranya Piala Dunia, kalau kita nggak ngikutin Piala Dunia, kayaknya kita ada yang kurang, ada yang salah gitu. Kalau nggak ikutan ngobrol, nggak ikutan tahu. Jadi mau nggak mau kita harus menikmatinya, harus nonton. Ada lagi fungsi kedua, yaitu fungsi diversi atau diversion. Media digunakan sebagai sarana untuk rileks, memuaskan kebutuhan juga. Memang sih ada hubungannya dengan kebutuhan, tapi untuk rileks. Jalan-jalan gitu, ya, hari Minggu atau hari Sabtu weekend ke mall, habis itu nonton film, ya, tujuannya hiburan. Peran yang lain adalah social utility, kegunaan sosial, mempererat kontak atau hubungan sebagai teman. Ya, ini sama, ya, dengan cognition, ya, pengamatan. Kita nggak bisa ngobrol kalau nggak tahu informasi, jadi nggak nyambung ngobrolannya. Withdrawal, menarik. Media digunakan sebagai alasan untuk melakukan tugas menjaga privasi agar tidak diganggu orang lain.
Ya kita sekarang bisa kayak begitu teman-teman, alasannya kita nggak ikutan gabung sama teman-teman lagi kerja, padahal kita lagi menikmati reels orang di Instagram. Linkage, pertalian, media massa dapat menyatukan khalayak. Ini juga contohnya paling gampang kita lihat di Piala Dunia kemarin ya. Betapa orang-orang yang tergabung, misalnya fansnya siapa, fansnya Argentina, fansnya jadi tergabung jadi bersatu gitu walaupun kita nggak kenal. Nah, ini juga ada teori efek komunikasi massa, di mana pesan yang disampaikan oleh media massa itu punya efek. Apa aja efeknya? Nih bisa dilihat dari berbagai macam hal ya. Kalau dari Malcolm Gladwell dia bilang ada teori perbedaan individu. Individual difference theory. Asumsinya bahwa audiens itu berbeda-beda, punya kebutuhan berbeda-beda. Makanya ketika menerima pesan juga dia akan pilih dan efeknya juga bisa beda-beda. Kemudian teori yang kedua, teori penggolongan sosial, kategori sosial. Pesan-pesan yang disampaikan media massa cenderung ditanggapi sama oleh individu yang termasuk dalam kelompok. Jadi semua walaupun audiens media massa itu heterogen, tapi sebetulnya secara tidak sadar terbentuklah kelompok-kelompok. Misalnya kelompok yang suka olahraga, kelompok yang pendukung si anu, kelompok yang sukanya etnik, ada kelompok-kelompok, maka terjadilah segmentasi. Yang ketiga, teori hubungan sosial, social relationship theory. Asumsinya informasi di media massa tersebar melalui hubungan sosial. Kita tahu sebuah artikel, sebuah berita karena ada hubungan sosial seperti yang tadi saya cerita sama teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu bahwa Republika sekarang udah nggak terbit lagi. Itu kan ada hubungan sosial, adanya kelas, akhirnya kita tahu informasi, tersebarlah informasi tersebut. Pun dengan adanya grup-grup WhatsApp ya, itu tempat untuk menyebarkan informasi. Teori selanjutnya adalah teori norma budaya, norm and cultural theory. Asumsinya pesan dari media massa mempengaruhi suatu budaya. Bisa jadi pesan dari satu media diterima berbeda oleh orang-orang. Misalnya buat pendukung Prancis gitu ya, kemenangan Argentina maknanya apa? Nah, kekalahan Prancis maknanya itu bisa beda-beda tergantung budaya, tergantung interest orang. Selanjutnya teman-teman, teori efek ya, ini teori efek jadi bahwa media massa itu efeknya besar. Intinya seperti itu. Efeknya besar dan bisa digolong-golongkan. Efek yang mana ya? Nah, ini teori difusi inovasi ada Everett M. Rogers ya, tokohnya, bahwa inovasi gagasan barang yang dianggap baru oleh masyarakat bisa menjadi sesuatu yang tidak baru. Ya, bisa jadi ada inovasi. Motor itu kan hal yang sudah lama kita ketahui, tapi tiap tahun ada aja inovasi, yang injection lah, yang apalah. Nah ya, akhirnya jadi sesuatu yang baru yang tetap dibutuhin seolah-olah ya. Nah, teori efek komunikasi massa bisa dilihat dari situ. Bisa dilihat dari saluran komunikasi. Ya nanti mungkin sekarang ini yang lagi happening ya media sosialnya adalah TikTok. Bisa jadi tahun depan atau tahun selanjutnya, 2 tahun kemudian bisa jadi beda lagi. Nah, jadi memang dimana teori efek komunikasi erat sekali hubungannya dengan perkembangan teknologi. Ya, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama bahwa tujuan komunikasi adalah efek kognisi, afeksi, emosional dan behavioral. Ya. Dimana ini dipengaruhi oleh audiens. Ya, audiens itu halayak. Halayak sendiri yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai hak untuk dia mau berubah apa enggak. Jadi ketika misalnya saya sharing ini materi sama teman-teman, kalau teman-teman merasa ini nggak penting, ini nggak perlu, itu akan lenyap begitu aja, akan menguap begitu aja, ya nggak nyampe. Tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman beranggapan ini adalah penting, ya teman-teman akan terima, kemudian teman-teman bisa jadi dikritisi sama teman-teman. Jadi bukan sumbernya, bukan sayanya, tapi sikap dari penerimaannya. Kita sebagai audiens itu gimana? Jadi yang penting di situ ya. Slide berikutnya kita masih ngomongin efek komunikasi, bahwa saya udah pernah cerita ya ada kognisi, afeksi, konasi. Sekali lagi bahwa diterima atau tidaknya pesan itu bukan karena sumbernya bagus, pesannya penting, tapi hak dan wewenangnya ada di kita, ya, ada di audiens. Kita yang megang kendali, kita mau terima atau enggak.
Jadi apapun yang kamu terima di kelas ini atau kelas lain, semuanya tergantung sikap kita, kesiapan kita. Nah, ini ada materi tentang melek media, bahwa media literasi ini penting ya. Salah satunya fungsinya untuk menahan hoax ya. Tapi di balik itu semua adalah bagaimana caranya kita menyikapi informasi itu sehingga bisa berguna, bermanfaat buat kita, teman-teman. Ya, itu intinya media literasi kayak begitu ya, kemampuan mengakses pengetahuan, memahami budaya. Jadi kita nggak sering ribut sama orang karena kita tahu semua orang itu berbeda, setiap orang punya interest masing-masing, setiap orang juga punya kepentingan masing-masing, dan pesan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Literasi media adalah keterampilan hidup. Media punya keterbatasan ruang dan waktu, dan kita sebagai orang yang bekerja dan mempelajari media, bahwa kita tahu pesan itu diciptakan, teman-teman. Pesan itu diciptakan ya. Artinya apa? Dengan media yang sama, misalnya ada peristiwa yang sama ya, misalnya Piala Dunia gitu ya, Piala Dunia kemarin di Qatar, ada orang yang fokus pada Qatar adalah negara yang melakukan pelanggaran terhadap HAM gitu misalnya ya. Ada orang-orang yang fokus, udahlah kita enjoy aja ya permainan bolanya gitu, kita nikmatin aja. Ada juga orang yang fokus bahwa ini sebetulnya cara Qatar untuk misalnya membalikan persepsi masyarakat Barat gitu, yang selama ini kayaknya menyepelekan orang Afrika, orang Asia tuh. Ada lagi yang beranggapan bahwa sebetulnya ini adalah ajang promosi supaya banyak orang turis yang datang ke Qatar. Jadi sebetulnya kita tahu bagaimana media itu dipersepsi orang. Sebetulnya media itu adalah pesan itu bisa diciptakan melalui media. Itu tergantung kitanya aja sebagai seorang audiens, sekali lagi, yang punya wewenang untuk melihat itu gitu. Nah, itu tadi ya hubungannya sama melek media, keterampilan hidup ya untuk memilah pesan sehingga itu bisa bermanfaat apa enggak buat kita. Demikian teman-teman, pertemuan ke-14 ini semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.